Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma. Jangan bertanya, jangan memuja nabi dan wali-wali, jangan mengaku Tuhan, jangan mengira tidak ada, padahal masih ada. Sebaiknya diam, jangan sampai digoncang oleh kebingungan. Kenapa kita disarankan oleh Sunan Bonang untuk diam? Khususnya saat membicarakan persoalan ilmu makrifatullah sebagaimana yang tertera dalam suluk Jubeng. Sebab menurut beliau, bila kita belum mengalaminya sendiri keadaan makrifat, maka yang biasa terjadi adalah saling beradu argumentasi. Makanya kita diminta untuk diam, dan suatu saat semoga kita mampu untuk menyaksikan sendiri dan membuat kesaksian terhadap eksistensinya yang maha tidak terhingga, sehingga ia mampu menyaksikan dirinya esa dengan kehendak Tuhannya. Marilah kita melebur lebih dalam lagi. Agama dari langit sudah sangat lengkap memadukan aspek lahiriah dan juga aspek perjalanan batiniah menuju kebersatuan dengan Tuhan semesta alam. Memahami daripada segi aspek lahiriah saja tentu saja tidak akan mampu memberikan kedalaman pada pengalaman batin kita ini. Sebaliknya, agama yang dipahami dari sisi batin saja, itu pun biasanya akan cenderung mengabaikan aturan dan hukum kemasyarakatan, sehingga bisa jadi oleh sebagian orang akan dianggap sesat. Jadi idealnya memang memahami agama sebagai jalan yang lapang menuju Tuhan secara sempurna tentunya, dengan tidak mengabaikan salah satu daripada aspek-aspek tersebut, baik itu lahiriah maupun batiniah. Tidak mudah, memang berbeda dengan belajar syariat atau ilmu fikih yang dasarnya adalah olah pikir dan juga logika. Maka tasawuf dasarnya adalah olah rasa untuk menyelami sesuatu yang metafisis dan juga abstrak. Kita tidak mampu menggali kedalaman samudra tasawuf jika tidak menyelami sendiri dimensi-dimensi batiniah diri kita. Tasawuf bukanlah ilmu yang teoritis, melainkan praktek ilmu. Bisa juga dengan zikir siang malam tanpa henti. Tujuannya tentu saja untuk menghancurkan kerak-kerak hati yang lalai. Ini hanya salah satu latihan ruhani yang harus kita jalani. Substansinya justru bukan zikir atau mengingatnya saja, melainkan bagaimana setelah kita mengingatnya dan mendapatkan kesaksian akan kebenaran absolutnya,
kemudian kita mampu berbuat sesuatu dengan iradanya. Dimensi batiniah kita bisa kita ketahui dari bagaimana kita menempuh perjalanan spiritual yang telah kita lewati. Tentunya berbagai tahapan atau makom, dan dalam setiap tahapan tentunya kita akan mengalami keadaan rohani tertentu sebelum akhirnya penglihatan batin kita terbuka terang benderang, yang mana dalam khazanah keilmuan tasawuf disebut makrifat secara mendalam tanpa keraguan lagi. Saudaraku, sang sejati, rasa batin yang sering disebut dalam ilmu tasawuf. Tahap pertama wajib ekstase seperti Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, zauq, rasa yang mendalam terhadap kehadirannya. Kemudian syukur, kegairahan mistis untuk bermesraan dengannya. Berlanjut kepada perasaan fana atau tiada merasakan diri lagi. Bako, berkekalan di dalam zatnya. Kita fakir. Apa itu fakir? Yaitu adalah keadaan rohani di mana pejalan spiritual menyadari bahwa kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa kecuali dimilikinya. Seorang fakir tidak memiliki kemelekatan lagi kepada segala sesuatu kecuali Tuhan. Ia bebas dari kungkungan diri jasmani dan juga kebendaan. Namun demikian, dia tetap tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah. Inilah esensi tauhid. Tiada Tuhan selain Allah. Kita bisa memahami bagaimana hakikat kefakiran itu dari apa yang disampaikan para pejalan spiritual. Pemisalan yang mudah adalah persenyawaan antara dua zat. Salah satu zat tidak akan otomatis hilang, tapi masing-masing berdiri sendiri. Sebagaimana kaulo tetap kaulo dan gusti tetap gusti. Yang lenyap dalam persenyawaan kedua zat itu hanyalah kesadaran sang kaulo. Dalam suluk Sunan Bonang ini, beliau juga mengatakan bahwa pencapaian tertinggi seseorang ialah keadaan di mana ia dapat merasakan di dalam batinnya kebenaran hakiki. Sebagaimana di dalam kitab suci dikatakan, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Menurut beliau, hati yang merupakan rumah akunnya Tuhan, kehadirannya bisa dirasakan bila hati itu ikhlas, terima apa adanya. Di dalam hati yang seperti itu, antara kaulo dan gusti lenyap, yang terasa adalah kesadaran bahwa sejatinya manusia selalu diawasi oleh Tuhannya, sehingga ia tidak lalai setitik pun kepadanya. Dan yang terakhir, pesan dari beliau, pencapaian sempurna bagaikan orang yang sedang tidur dengan seorang perempuan kala mereka bercinta. Mereka karam dalam asyiknya, terlena hanyut dalam birahi.
terimalah dan pahami dengan baik. Ilmu ini memang sukar untuk dicerna. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.